Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang tadi malam, halaman 70, qaul fasal yasihul ihram qauluhu wa man kana bi Makkah wa ahradal hajja wajaba alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapa ni wong iku kana ono sapa man iku bi Makkah ing dalem Mekah wa aradalan ngarepaken sapa man al hajja ing haji wajaba muka wajib alaihi ing ngatasé man opo ayyuh rimah yento ihram sapa man ihram mimbabi baitihi saking lawangi omai man au min hijril ismaila utawa saking hijir Ismail. Fa in arada mukolamun ngarepaken sapa man fa in arada mukolamun ngarepaken sapa man al umrata ing umroh wajabah muka wajib alaihi ing ngatasé man apa ayah ruja yento metu sapa man ila qarafil hili maring pucuke kampung min ayyi jihatin saking endi-endini arah ngayuhrimulan yento ikram sapa man minhu saking hili wa afdalu utawi biqaihi utawi kang luweh utamane tanah kampung iku al-ji'ronatu tanah ji'rona sumatan imu mukonuli tanim summal hudaibiyatu mukonuli tanah hudaibiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana bi Makkah wa aradal hajja wajaba alaihi ayyukrima bihi minha qabla ayyufaliqa bunyanaha wal afdal jadi bila mana orang tersebut wa man kana bi Makkah bagi orang yang ada di kota Mekah ingin melakukan ibadah haji, maka ihramnya niat hajinya sebelum pisah dari bangunan kota Mekah, sebelum keluar dari bangunan kota Mekah. Jadi sampai mana kota Mekah tersebut, di sanalah orang itu niat ihram. Apabila fa'in akhrama ba'da mujawazati ila jihatil arafah lazima damun. Bila mana ihramnya tadi kan sebelum, kalau sudah melewati bangunan kota Mekah langsung menuju ke Arafah, maka wajib membayar dam, ada sanksinya. Wal afdalu ayyukhrima min babi baitihi aw min hijri Ismail. Sedangkan yang lebih utama ihramnya, niat hajinya adalah dari pintu rumahnya. Jadi mau keluar dari rumah sampai di pintu, niat untuk melakukan ibadah haji. Itu yang lebih utama. Kalau tadi itu bukan yang lebih utama, niatnya sebelum. Ini sekalipun ada di tengah-tengah, kita niat, tadi kan gini, niatnya sebelum melewati atau keluar dari bangunan kota Mekah.
Sedangkan yang lebih utama niat ihramnya adalah dari pintu rumahnya. Mau keluar rumah sampai di pintu niat untuk melakukan ibadah haji. Kalau bukan di situ maka di Hijr Ismail. Atau orang tersebut pergi dulu ke Hijr Ismail, sampai di Hijr Ismail niat untuk melakukan ibadah haji. Jadi seumpama tadi niatnya sebelum pisah dari atau melewati kota Mekah. Apabila niat hajinya itu setelah melewati bangunan kota Mekah baru niat untuk melakukan haji, maka orang tersebut wajib membayar dam. Jadi sudah melewati bangunan Mekah baru niat untuk melakukan ibadah haji, pergi menuju ke Arafah. Kalau demikian wajib bayar sanksi berupa, jadi wajib sanksi itu dam. Yang lebih utama dari pintu rumahnya atau dari Hijr Ismail. Hijr Ismail itu mana? Hijr Ismail itu sebelahnya Ka'bah yang ada pagarnya. Jadi seumpama di sini itu Ka'bah, di sini bentuk Ka'bah gini, lah nanti di sini itu ada pagar. Pagar agak gini, bulat, kayak gini, separuh dari bulan ini. Bentuk apa itu? Bentuk bulannya, bulan sabit dari sini. Nah, dalamnya itu namanya Hijr Ismail. Jadi bukan kalau tidak niat dari pintu rumah, yang lebih utama niat dari Hijr Ismail. Waman kana fa in arada al umrata wajib alaihi ay yakhruja ila tarafil hilli min ayyi jihatin wa yukhrimu minhu. Jadi bila mana orang yang di Mekah, orang Mekah ingin melakukan umroh, maka niat ihramnya, maka orang tersebut harus keluar dari perkampungan, keluar dari kota Mekah menuju kota halal. Terserah dari arah mana saja, yang penting keluar dari tanah Mekah. Keluar dari Mekah, kemudian niat untuk melakukan umroh. Di sana letaknya. Wa afdalu biqaihi Ji'rana usummatan summa Hudaybiyah. Sedangkan yang lebih utama niat umrohnya itu ada di perkampungan, ada di tanah Ji'rana. Kalau bukan Ji'rana, Tan'im. Kalau bukan Tan'im, ada di desa Hudaybiyah. Jadi ada di kota Hudaybiyah. Jadi kalau Ji'rana itu wahia tempat di antara Mekah dan negara Taif. Perkiraan di atasnya 12 mil dari Mekah, 3 mil dari Tanah Haram. Kalau Hudaybiyah, kalau bukan Ji'rana, Tan'im. Tan'im itu tempat nih, wahwa mawdin ala farsami Makkah, tempat posnya kota Mekah itu Tan'im. Kalau bukan Tan'im, maka niat umrohnya ada di Hudaybiyah. Hudaybiyah wa ismu bi'rin baina tariqin haddatin wal Madinah. Nih. Jadi kalau Hudaybiyah itu nama sumur yang bertempat di antara jalan ini dari Madinah. Jalan perbatasan Madinah menuju ke Mekah nih. Itu Hudaybiyah. Waman utawi sopone wong, waman utawi sopone wong iku jaa teko sapa man minal afaki saking piro-piro arah.
wajaba muko wajib alaihi ing atase man opo al ikhramu ikhram minal miqati saking miqat alladzi fi tariqihi kang tetep ing dalem dalani man alladzi fi tariqi kang tetep ing dalem dalani man awil ladzi utawa barang silai alladzi yuhadhihi kang beneri opo alladzi ing miqat kang beneri opo alladzi ing miqat wal mawaqitu utawi pira-pira miqat asyar'iyatu kang bangsa syara opo mawaqit iku khamsatun limu Dzulhulaifati nyatani tanah Dzulhulaifah wal ju'fatu lan tanah ju'fah wal yulamlamu lan yulamlam wa qarnul manazil lal qarnul manazil wa dhatu irkin lan dhatu irik bismillahirrahmanirrahim. Wa man jaa minal afaqi wajaba alaihi ikram minal miqat alladzi fi tariqihi awil ladzi yuhadhihi. Jadi bila mana yang akan melakukan ibadah haji atau umroh dari selain kota Mekah tersebut, entah itu dari Yaman, dari Sam, dari Jeddah, semua boleh nih. Nah, di mana niat ibadah hajinya, di mana niat ibadah umrohnya, niatnya atau ihramnya dari miqat. Miqat secara syara ada 5. 1 namanya Dzulhulaifah, 2 Ju'fah, 3 Yulamlam, 4 Qarnul Mazalil, dan yang kelima Dzatu Irik. Jadi kalau Hudzaifah dan Dzulhulaifah, Hulaifah itu masjid wafi masjidus syajarah. Di masjid wafilan ikun masjidus syajarati, masjid pohon, dan wabainahu wabainal Madinah. Nah, antara Dzulhulaifah itu di masjid antara masjid syajarah dan kota Mekah. Kota Madinah itu jarak sejauh 3 mil atau 10 marhalah dari kota Mekah. Itu Dzulhulaifah. Sedangkan kalau Ju'fah itu adalah desa wahya qaryatun qurbah wahya ala arba'i marahila wa nisfi marhalatin mim Makkah. Jadi kalau Ju'fah itu adalah jaraknya atau suatu desa qurbah, jaraknya 4 setengah marhalah dari kota Mekah. Ju'fah itu adalah miqat dari negara Sam, negara Mesir, Maghrib. Itu tempat miqatnya di mana? Miqatnya ada di Dzulhulaifah, ada di Ju'fah. Sedangkan kalau Dzulhulaifah itu miqat dari Madinah menuju Mekah itu. Jadi orang yang dari Madinah untuk melakukan ibadah haji, miqatnya ada di tanah Dzulhulaifah. Ini. Kalau tanah Yulamlam itu ada di sebelahnya kota Mekah. Masyhurnya, terkenalnya adalah nama Gunung Sa'diyah. Jarak antara Gunung Sa'diyah dan kota Mekah sejauh 2,5 marhalatani wa nisfun.
Nah itu mikot dari orang-orang Yaman. Jadi Yulamlam kalau datanya aja sekalipun dari Indonesia nanti, oh ini masih transitnya ada di Yaman, berarti ya nanti di mana mikotnya? Di tanah Yulamlam. Nah sekarang dari Indonesia mau ibadah haji ke Madinah dulu. Nah nanti niatnya di mana? Berarti kita itu niatnya nanti ada di tanah Dzul Hulaifah. Karena dia itu berangkat dari Madinah ke Mekah. Orang yang mukim itu berarti 4 hari. Bermalam di Madinah 4 hari ke atas itu sudah mukim namanya. Berarti niatnya nanti ada di tanah Yulamlam, Dzul Hulaifah. Kemudian tanah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu juga dinamakan Qarnus So'alah. Gunung yang ada di timur sebelah timur dari kota Mekah, jauhnya 2 marhalah. Nah ini dari kota Mekah ini mikot, jadi tanah Qarnul Manazil itu mikotnya dari Najmu Yaman, Hijaz sama nih. Jadi dari Yaman, tapi Yaman yang Najmu Yaman dan Najduz Hijaz misalnya. Kalau Dzul Irqi itu desa dari Mekah, jauhnya 2 marhalah. Itu mikotnya orang yang datang dari arah timur, dari Irak, dari Khorasan. Itu adalah tempat atau mikotnya orang yang dari tanah Masyriq, tanah Irak, Khorasan yang niat untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol. Wal wajibu utai barang kang wajib fi mabiti Musdalifah ing dalem nginep ono Musdalifah iku al khuduru hadir fiha ing dalem Musdalifah lahdzatan ing dalem mongso sediluk minan nisfi saking separone bengi asani kang nomor loro apa nisfi min lailin nahri saking awet saking wengini riyaya kurban ba'dal wukufi ing dalem sause wukuf wasunnatu utawi sunnate iku taqdimun nisa idinginaken pira-pira wong wadon waddu'afa ilan pira-pira wong kang apes ila Mina maring tanah Mina ba'da nisfil laili ing dalem sause separone bengi qabla zahmati ing dalem saturungin desaan ba'da qabla zahmati ing dalem saturungin desaan wa ayyabi talan yen to nginep sapa arrijalu pira-pira wong lanang sifate rijal al aqwiya ukang podo kuat sopo rijal ilal fajritu meko maring metuni fajar ilal fajritu meko maring metuni fajar summa yusallu moko nuli salat sopo rijal summa yusallu mukono li salat sapa rijal as-subha ing salat subuh biha ono ing Mina kapan fi awalil wakti ing dalem kawitani waktu Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal wajibu fi mabiti Musdalifah al khuduru fiha lahdzatan minan nisfi sani min lailatin nahri ba'dal wukufi. Jadi fasal di sini menjelaskan perkara yang hubungan dengan bermalam di Musdalifah dan di kota dan di Mina.
Sedangkan wajibnya ke Musdalifah, hadirnya ke Musdalifah, yang wajib bermalam di Musdalifah itu sekarang kita itu datang sekalipun sangat sedikit. Dari kapan? Dari separuh yang kedua malam, dari sekitar jam 2 malam pada malam kurban. Berarti pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah orang tersebut supaya pergi ke Musdalifah setelah melakukan wukuf. Jadi setelah melakukan wukuf baru niat untuk melakukan ibadah haji, ibadah umroh. Ini haji atau umroh. Wasunnatu taqdimun nisa wad-du'afa ila minam ba'da nisfil laili qabla zahmati wa ayyabitar rijal al-aqwiya ila al-fajri. Sedangkan sunnatnya jadi sunatnya pergi ke Musdalifah itu mendahulukan orang perempuan, orang yang lemah. Kemana pergi kemana? Gini. Sunatnya nih ila Mina, menuju tanah Mina. Kalau bermalam di Musdalifah yang penting hadir daripada malam hari raya kurban setelah melakukan wukuf. Sunatnya pergi ke sana itu orang perempuan dulu, baru orang yang lemah, baru orang laki-laki yang kuat sampai keluarnya fajar sotik. Setelah itu summa yusallu mukonuli salat sopo rijal as-subha ing salat subuh biha ono ing biha ono ing mina fi awalil waktu ing dalem kawitani waktu. Wal afdalu utawi kang luwih utama iku antakuna yen to ono apa salat iku jamaatan jamaah wa ma'al imani lan sertani imam wa fi summa yaqifu mukonuli manggon sapa rijal manggon alal masyaril harami ing atase iku jamak ing atase masyaril haram au bi qurbi utawa ing pareke masyaril haram bir ba'da subhi ing dalem sause salat subuh mustahilina hale padha ketungkul sapa rijal ketungkul bil istighfari kelawan istighfar wad doa ilan doa ila ziyadatil asfari tumeka maring ngeluwi kuningi serngingi nuli ngeluwi kuningi serngingi summa yatawajjahu mukonuli madep mukonuli madep sapa rijal qabla tulu'il fajri ing dalem sadurunge metune fajar ing dalem sadurunge ila zalika maning tumeka maring ngeluwi kuning summa yatawajjahu mukonuli madep sapa rijal qabla tulu'is samsi ing dalem sadurunge metune srengenge berangkat ila mina maring tanah mina fayusalluna muka podo salat sopo rijal salat ilaiha maring
ilaiha maring mina ba'da tulu'iha ing dalem sakuse metune sames. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyabitar rijal al-aqwiya ilal fajr summa yusalli subha biha fi awalil waqti. Jadi sedangkan ini bagi orang laki-laki supaya bermalam. Jadi kalau orang laki-laki ada di Musdalifah ini bermalam supaya bermalam. Sampai keluarnya fajar sodik, kemudian sholat subuh di awal waktu. Sholat subuhnya di mana? Sholat subuhnya di tanah Mina. Oh, kalian ya. Niki nanti saya ulangi. Jadi dari niki sunatnya niki jadi pergi ke tanah Mina setelah separuh malam sebelum berdesak-desakan. Bagi orang laki-laki di tanah Mina itu supaya bermalam sampai keluarnya fajar sotik kalau sudah masuk waktu sholat subuh berjamaah. Setelah itu wal afdalu utawi kang luwe utama iku antakuna yento ono apa salat iku jamaatan jamaah wa ma'al imani lan sartani imam summa yaqifu mukonuli manggon sapa rijal bihi alal mas'aril harami ing atase mas'aril haram au bi qurbihi utawa ing parke mas'aril haram ba'da sholatis subhi ing dalem sause salat subuh mustahilina hale padha ketungkul sapa rijal hale padha ketungkul sapa rijal. Bil istighfari kelawan istighfar wa doa ilan doa ila ziyadatil asfari tumeka maring ngeluwi kuning-kuningi srengenge tumeka maring ngeluwi ini kuning-kuningi srengenge summa yatawajjahu mukonuli madhep sapa rijal qabla tulu'i syamsi ing dalem sadurunge keluarnya fajar, sebelum keluarnya matahari. Ini jauh lagi. Wal afdalu yang lebih utama adalah sholatnya supaya sholat berjamaah. Jadi sholat subuh yang utama sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kemudian ada di Masy'aril Haram atau di dekatnya Masy'aril Haram kapan? Ba'da sholatis subuh. Jadi setelah sholat subuh ada di Masy'aril Haram dan memperbanyak baca istighfar dan mendoakan. Sampai kapan? Ila ziyadatil asfari, sampai melebihnya kuning-kuningnya matahari. Setelah ada di Masy'aril Haram summa yatawajjau qiblatul isyamsi ila Mina. Jadi sebelum keluarnya matahari sudah menuju ke tanah Mina dan sholat. Kemudian sholat di tanah Mina setelah
keluarnya matahari, berarti bisa sholat duha ya di sana ada di tanah Mina. Wasunnatu ayyahudan, jadi niki masalah namanya kewajiban di dalam Musdalifah. Dari kami cukupi sekian, mohon kami benar-benar mohon maaf karena tadi malam kami ulangi juga ada gangguan sehingga kami ulangi untuk yang kedua kalinya. Dari kami cukupi sekian, apabila ada kekurangannya kami sebagai manusia yang dhaif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.